bahwa kemudian saya ketemu kita Mirzani di rumahnya pada sekitar bulan November 2024. Saya menyatakan kepada Nikita tentang keinginannya Reza Gadis mau bertemu Nikita. Kemudian Nikita bertanya, apa keperluan Reza Gadis mau ketemu saya? Lalu saya jawab, keinginan Reza Gadis ingin bertemu Nikita, ingin bersilaturahmi. Nikita menyampaikan kepada saya, silaturahmi dalam rangka apa? Pasti ada tujuannya. Reza Gadis mau silaturahmi ke saya. Tidak mungkin tiba-tiba datang mau silaturahmi kalau tidak ada kepentingannya lagi. Sebelumnya tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi. Kemudian saya bilang kepada Nikita, itu Reza Gadis mau ketemu kaitannya dengan ada nih postingan Doktif tentang produk milik PT Glavinsa RMA Group yang bernama Glowing Booster Cell. Lalu kemudian Nikita mengatakan kepada saya, sampaikan kepada Reza Gadis kalau mau ketemu Nikita, tidak ada duitnya, gak usah cuma buang-buang waktu. Nikita juga bilang kepada saya tidak mau ketemu Reza Gadis kalau tidak menghasilkan uang, karena Nikita trauma. Biasa orang ketemu kita cuma dijadikan konten, mencari keuntungan pribadi. Bahwa Reza Gadis menyampaikan ke saya dan meminta tolong agar Nikita tidak speak up masalah produknya, masalah kedekatannya Reza Gadis dengan Waria Tugas. Reza Gadis juga mau mengajak Nikita kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Doktif atau Dr. Samira, dan meminta agar Nikita pasang badan apabila ada orang yang menjelek-jelekan produknya. Nikita pesan kepada saya, makin bilangin Reza Gadis kalau dia mau produknya tidak dijelek-jelekin sama orang, ya bikin yang bagus. Nikita mau bantu Reza Gadis kalau dia sudah perbaiki produknya dan produk Glowing Booster Cell yang sudah beredar itu disuruh tarik semua dari pasar yang diperjualbelikan secara bebas. Bahwa setelah itu saya berinisiatif sendiri melakukan percakapan dengan Reza Gadis melalui WhatsApp, dan semua komunikasi mengenai percakapan dengan Reza Gadis tidak pernah saya beritahu kepada Nikita. Sehingga pada akhirnya saya bilang kepada Nikita, gue udah deal sama Reza Gadis yang kemarin. Terus Nikita nanya, lo dibilang masalah apa? Reza Gadis. Saya jawab, itu masalah permintaan Reza Gadis agar Nikita tidak speak up masalah kedekatannya dengan Waria Tugas. Permintaan Reza Gadis mau ngajak Nikita kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelaskan oleh Doktif atau Dr. Samira, dan permintaan Reza Gadis agar Nikita pasang badan apabila orang lain menjelek-jelekan produknya. Kemudian Nikita bertanya lagi kepada saya, berapa biayanya dan itu berapa lama Mahil? Saya jawab, saya deal sama Reza Gadis 4 miliar untuk jangka waktu 1 tahun. Bahwa Nikita menyampaikan ke saya kalau 4 miliar kecil apalagi 1 tahun. Terus saya bilang, ini udah deal, tinggal jalanin aja. Di situ saya melihat Nikita menelpon dan bicara dengan Dr. Oki. Dalam pembicaraan itu saya mendengar Nikita bilang Dr. Oki, Reza Gadis ngajak kerjasama, mau bayar saya 4 miliar untuk jangka waktu 1 tahun, aman gak nih? Tidak tahu apa bahasa dari Dr. Oki dalam telepon tersebut, tapi kita bilang saya sudah terima. Ya udah, terima aja Mahil, karena kata Dr. Oki aman. Reza Gadis itu sudah anggap Dr. Oki seperti katanya sendiri, bahwa semua komunikasi saya dengan Reza Gadis tidak pernah saya sampaikan kepada Nikita. Karena saya dengan Reza Gadis sudah deal, makanya saya hubungi Nikita mengatakan pembayarannya gimana. Lalu dijawab oleh Nikita, uang 2M transfer ke PT Pak Bumi Paramawisesa untuk pembayaran rumah yang sudah dibeli sejak tahun 2023, dan pembayaran 2 miliar lagi secara cash atau tunai aja Mahil. Setelah semua uang tersebut saya terima, kemudian Reza Gadis bilang kepada saya, kalau begitu sudah deal ya Mahil, kita udah aman kan? Nanti kalau udah 1 tahun ingatkan saya lagi. Sehingga akhirnya sejak tanggal 15 November 2024 tidak ada percakapan apapun lagi antara saya dan Reza Gadis.
Namun tiba-tiba setelah 1 bulan saya kaget mendengar berita kenapa saya dan Nikita dibilang memeras Reza Gladys. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2024 saya menghubungi Reza Gladys dengan tujuan untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Namun oleh Reza Gladys tidak menanggapinya dan tiba-tiba saya kaget ada pihak kepolisian dari Cyber Polda Metro Jaya datang dan menggerebek kontrakan saya, kosan saya, dengan cara merusak pintu, jendela kontrakan saya dan exhaust dan maksa untuk masuk dan mengambil handphone saya. Bahwa berdasarkan pengakuan yang disampaikan Reza Gladys di persidangan ini, maka benar terbukti bahwa saya dan Reza Gladys itu melakukan kesepakatan pemberian uang yang dilakukan oleh Reza Gladys kepada saya tersebut bukan karena saya melakukan pengancaman atau kekerasan kepada Reza Gladys, melainkan saya diminta oleh Reza Gladys untuk menyebutkan angka nilai uang yang harus dia bayar. Sehingga dengan fakta itu maka kesimpulan jaksa dalam surat tuntutan yang bilang bahwa Reza Gladys memberikan uang sebesar 4 miliar kepada saya karena terpaksa adalah kesimpulan yang bohong. Bapak Hakim yang mulia, di sini saya akan menyampaikan semuanya dengan jujur tanpa ada yang saya tutup-tutupin. Sebenarnya Reza Gladys meminta pertolongan saya untuk dipertemukan oleh Nikita karena Reza Gladys takut dia sudah menjual produk Boeing user sale yang overclaim, overprice, tidak terdaftar di BPOM. Reza Gladys mengingatkan saya semua produknya yang direview oleh Dr. Samira itu secepatnya dibantu oleh Nikita, karena Reza Gladys itu cuma Reza Gladys tahu cuma Nikita satu-satunya orang yang bisa menghentikan Dr. Samira untuk tidak terus-terusan melakukan review terhadap seluruh produk-produk skincare milik Reza Gladys. Bahwa karena Reza Gladys sering melihat Dr. Samira mereview produk di media sosial dan Reza Gladys tidak tahu bagaimana cara menghentikan Dr. Samira, makanya Reza Gladys meminta bantuan kita melalui saya. Makanya Reza Gladys mengajak saya untuk kerjasama agar bisa bantu menghentikan Dr. Samira. Ajakan kerjasama dari Reza Gladys tersebut tentu harus ada nilai ekonomisnya, karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Apalagi Reza Gladys mau ajak kerjasama untuk membantu agar Dr. Samira berhenti mereview produk adalah Nikita, seorang artis terkenal, tentu harus bayar. Majelis Hakim yang mulia, bahwa sebagaimana saya sudah jelaskan sebelumnya, permasalahan ini dimulai dari adanya permintaan tolong Reza Gladys yang ingin bertemu dengan Nikita Mirzani. Permintaan tolong tersebut terbukti dari adanya percakapan bertiga Dr. Oki, saya dan Reza Gladys melalui sambungan telepon WhatsApp seperti yang sudah terungkap di persidangan, bahwa selama saya melakukan komunikasi dengan Reza Gladys tidak pernah saya melihat adanya sebuah rekaman dan paksaan, sebuah tekanan dan paksaan dari saya. Bahkan setiap kali saya berkomunikasi dengan Reza Gladys, dia selalu cengengesan seolah tidak terjadi apa-apa. Mana mungkin orang yang merasa tertekan dan terpaksa sering menghubungi saya di mana-mana. Kalau orang yang tertekan atau terpaksa itu menghindar dari orang yang mau melakukan paksaan atau tekanan. Bahkan di persidangan ini Reza Gladys dan suaminya sendiri secara tegas dan jelas mengakui bahwa pemberian uang 4 miliar itu hasil perundingan mereka berdua, dan mereka meminta waktu untuk berdiskusi apakah mau menerima atau tidak tawaran dari saya. Reza Gladys punya kesempatan untuk menolak permintaan saya. Bahwa sebelum saya sampai kepada tahap pemberian uang, Reza Gladys mengatakan kepada saya dengan kalimat, "Emang gak bisa kurang adil?" Terus saya jawab, dokter mau nawar berapa?" Terus jawab lagi sama Reza Gladys, "Aku diskusi dulu sama suami yang adil." Kemudian saya jawab lagi, "Dia minta dok, silakan." Dengan adanya fakta ini, maka pemberian uang ini karena keikhlasan dari Reza Gladys dan suaminya, dengan harapan mereka berdua bisa dibantu sama Nikita untuk memperbaiki nama baiknya yang sudah dijelek-jelekan oleh Dr. Samira, sebab Dr. Samira sering mereview produk-produknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tekanan dan tidak ada ancaman
dan tidak ada rasa takut dalam diri Reza Gladys selama berkomunikasi dengan saya. Yang ada hanyalah proses bisnis yang normal yang terjadi atas dasar kesadaran penuh Reza Gladys terbukti mengatakan kepada saya dengan kalimat, "Nanti bilangin aku lagi ya kalau udah 1 tahun." Mana mungkin ada manusia yang merasa terpaksa atau terancam apabila memberikan uang kepada tapi minta dinaikkan kembali setelah 1 tahun. Bahwa dengan fakta tersebut, maka kesimpulan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya yang mengatakan Reza Gladys terpaksa memberikan uang 4 miliar kepada saya terbukti merupakan kesimpulan yang bohong. Karena sejak awal dari saya melakukan percakapan dengan Reza Gladys, saya tidak pernah dengar dia mengenai kondisi tekanan atau terpaksa. Perlu Pak Hakim yang mulia ketahui, malah yang menawarkan uang di awal-awal itu Reza, tapi saya menolak. Tapi Reza Gladys sering memaksa saya. Fakta ini sudah terungkap di persidangan dalam rekaman percakapan yang saya jadikan bukti dalam persidangan ini, bahwa lebih lanjut jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan mengatakan saya telah meresahkan masyarakat dalam skala nasional. Saya menjadi bingung, masyarakat skala nasional mana yang saya rasakan. Sampai saat ini saya belum pernah melihat masyarakat melakukan demo, yang justru sebagian besar masyarakat marah pada Reza Gladys karena bisa mengutarakan fakta. Reza Gladys berpura-pura menjadi korban pada sebenarnya dia bagian dari mafia-mafia skincare yang menjual produk yang tidak berbepom, tidak ada isi BPOM-nya. Justru ini yang meresahkan masyarakat berskala nasional. Tapi akhirnya kenapa bisa malah dilindungi majelis hakim yang mulia? Tuntutan JPU tentang pasal 45 ayat 10 huruf A Junto 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, bahwa dalam pasal 45 ayat 10 huruf A Junto pasal 27B ayat 2, delik inti dari pasal ini adalah ancaman dan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Kalau dikaitkan dengan fakta-fakta terungkap persidangan, maka terbukti tidak ada ancaman atau pencemaran yang saya lakukan pada Reza Gladys. Bahwa dalam surat tuntutan pada halaman 111 dan 119, jaksa penuntut umum pada intinya menyimpulkan terhadap 4 gambar berupa glowing user cell dan 1 gambar nota, kemudian e-commerce glowing user cell Lapinsa yang telah diburamkan tangannya. Tersebut akan saya kepada Reza Gladys sebagai alat untuk mengancam Reza Gladys yang seolah-olah glowing user cell tersebut masih diperjualbelikan oleh Reza Gladys. Padahal Reza Gladys sudah tidak menjual glowing user cell sekaligus dengan produknya sejak tahun 2012.